Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Mas Pramono Anung. Mas Pram, kita akan langsung lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah menjawab pertanyaan dari Bang Hensat. Ada lagi nih satu panelis yang kita mau putarkan untuk mendengarkan pertanyaan dari sosok yang satu ini, Kang Maman. Mas Pram, bagaimana pola komunikasi yang akan dibangun oleh Mas Pram dengan Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, yang menurut saya dalam Pilgub DKI seperti berhadapan-hadapan dengan kubunya Mas Pram? Akankah ada tarik ulur seperti halnya atau tegang-tegangan seperti halnya ketika Pak Anies menjadi Gubernur DKI dan Presidennya Pak Jokowi, atau ada pola komunikasi lain yang akan ditampilkan oleh pasangan Pramono Anung dan Bang Rano Karno? Oke, gimana Mas Pram? Jadi saya sama sekali tidak punya barrier, tidak punya hambatan berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Dan saya meyakini pertarungan dalam Pilgub antara saya dengan nomor 0102 pasti tidak akan mempengaruhi apa-apa terhadap hubungan antara pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat. Karena apa? Saya mengenal Pak Prabowo sudah sangat lama dan saya yakin 5 tahun terakhir di dalam kabinet kami bisa berkomunikasi sangat baik. Bahkan secara terbuka ada satu program yang kemudian saya adopsi dari programnya Pak Prabowo adalah makan siang gratis bergizi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Di pemerintah Jakarta kami mempunyai program nantinya yang akan kami keluarkan namanya sarapan pagi gratis untuk anak sekolah. Maka dengan demikian untuk masyarakat di Jakarta, makan pagi gratisnya disiapkan oleh Pemda Jakarta, makan siangnya disiapkan oleh pemerintah pusat. Nah, pola komunikasi dengan cara seperti ini menurut saya semakin menunjukkan bahwa saya pribadi dan Bang Dul pasti akan sangat bisa berkomunikasi dengan Pak Prabowo dan pasti tidak ada hambatan. Ya, artinya bisa langsung tegak lurus ya. Berarti ini juga kemudian mematahkan anggapan bahwa walaupun beda kubu bukan berarti itu kemudian tidak saling mendukung ya secara sistem pemerintahan. Jadi ada 152 kata, kebetulan saya kan hafal karena undang-undang. Di dalam undang-undang yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atau kota kabupaten, yang namanya pemerintah provinsi kota kabupaten itu harus taat tunduk patuh kepada pemerintah pusat. Nggak ada ruang. Dan pemerintahan Indonesia adalah sistemnya adalah presidensial, artinya presiden yang tertinggi. Gubernur itu pembantu presiden di tingkat provinsi. Itu dia. Jadi tetap support. Baik, itu tadi dari Kang Maman. Masih ada lagi? Silakan. Ini dari masyarakat, Mas Pram. Halo Pak Pramono, aku ada pertanyaan nih untuk Bapak. Kebijakan apa yang kira-kira bakal Bapak terapkan untuk biar orang-orang tuh beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan transportasi umum? Terima kasih. Secara singkat saya akan menerapkan bukan lagi Transjakarta, tapi Transjabodetabek. Kenapa Transjabodetabek? Persoalan utama di Jakarta kemacetan itu adalah ketika pagi hari orang masuk di Jakarta kurang lebih 4,5 juta. Sore hari orang keluar dari Jakarta 4,5 juta. Dan mayoritas sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi. Itulah kemacetan terjadi. Padahal di jam-jam mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore, semua transportasi publik itu kosong. Hanya 24% digunakan. Ini menunjukkan bahwa orang banyak menggunakan kendaraan pribadi, apakah itu mobil atau motor, ke Jakarta ketika mereka bekerja, mobil atau motor itu kemudian diparkir. Baru kemudian mereka akan pulang dengan menggunakan hal yang sama. Maka saya akan menggunakan sistem yang disebut dengan Transjabodetabek. Orang setengah kita paksa. Dari yang namanya Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang Selatan untuk naik transportasi publik. Maka akan ada 15 golongan yang kita gratiskan. Di antaranya adalah ya TNI, Polri, ASN, termasuk media dan macam-macam. Pokoknya intinya kita gratiskan supaya orang naik transportasi publik dari sejak awal di rumahnya. Kalau saya tinggal di Bekasi, maka kami akan menyiapkan yang namanya Jaklingko. Jaklingko lah yang kemudian akan mengatur ada tempat yang namanya ride and park, orang untuk parkir seperti di negara-negara maju, mobilnya 500 meter dari rumah atau motornya diparkir di situ.
orang menggunakan Jetliko atau langsung naik LRT, MRT, ataupun Trans Jabodetabek tadi ke Jakarta. Dan kalau itu dilakukan, maka penurunan orang menggunakan kendaraan pribadi akan semakin besar. Selama itu bisa dipaksakan. Butuh waktu berapa lama, Mas Pram? Karena kan butuh infrastruktur juga. Jadi infrastrukturnya harus dari awal 2 tahun pertama itu dikerjakan untuk menyiapkan yang tempat-tempat yang disebut dengan ride and park. Karena negara-negara maju dimanapun, di Beijing, di Shanghai, di New York, harus ada tempat itu. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka polusinya menurun, transportasi orang menggunakan transportasi pribadi juga menurun, orang akan menggunakan transportasi publik. Pertanyaannya, apakah Jakarta siap untuk itu? Saya harus jawab dengan jujur, belum siap 100%. Tapi angkanya sebenarnya udah tinggi. Konektivitas di Jakarta sudah 82%. Terhadap KRL, MRT, LRT, Trans Jabodetabek yang saya katakan tadi. Kalau itu bisa dilakukan, mudah-mudahan orang menggunakan kendaraan pribadi bisa turun drastis. Sehingga polusinya berkurang, kemacetannya berkurang. Dan contohnya di mana? Beijing seperti itu, Shanghai seperti itu, negara-negara yang dengan kepadatan yang kurang lebih sama di Jakarta, mereka sudah menggunakan sistem itu. Saya harus ranking 1, saya harus sekolah pinter, saya harus menerima beasiswa. Jadi dari SMA pun saya sudah menerima beasiswa. Kang Pram ini lebih bandel dari saya. Dipersembahkan oleh